TV. Jadi makanya kalau kebaikan itu yang pertama itu. Ya, kalau kayak orang ten misalnya orang mengadakan kegiatan walimatul hamil, siapa dulu sih dulu gitu. Jadi pahala orang yang belakangan seperti yang pertama. Gitu. Jadi kebaikan harus dipertahankan. Kadang-kadang kita yang masa kebaikan itu apalagi ada suka menganggap kecil, maka di kitabnya Abi Halim itu Abi Haji itu la tahkiranna bil ma'rufi sayyan. Jangan kau nganggap sepele masa kitanya mah kebaikan itu sedikit pun. Jadi perkara-perkara yang sedikit kalau memang itu kebaikan, pertahankan itu kebaikan. Nah gitu. Kebiasaan. Ya, istiqomah. Sebab kata Nabi, Abdul amal ilallah adu muhawa in qalla. Paling abdulnya amal itu, perbuatan itu adalah langgengnya sekalipun cuma sedikit. Daripada ribuan sekali, masih abdul 3 kali tapi terus jadi langgengnya. Jadi makanya masing-masing orang itu punya nilai unggulan. Maka Nabi mah perkara kalau makan juga apa sedikit pengertian dan ditinggalkan di piring nasi. Karena apa? Karena Nabi itu menganggapnya barangkali ini yang bawa berkah. Nah gitu. Kadang-kadang perkara yang sepele kita nggak lakukan. La tahkiranna bil ma'ruf sayyan. Jangan kau anggap sepele perkara yang sedikit, apa perkara yang baik sedikit pun. Yustajabu li ahlikum malam ya'jal. Yustajabu akan dikabulkan doa bagi salah seorang kamu malam ya'jal selagi tidak minta buru-buru. Begitu. Akan dijabah bagi seorang kamu malam ya'jal selagi tidak minta buru-buru diterima. Qad da'autu. Yaqulu, Nabi mengatakan qad da'autu, sungguhnya aku berdoa malam yustajab li, malam yustajab li, maka tidak diterima, tidak dijabah, tidak dilaksanakan bagiku. Jadi doa akan diterima apabila nggak pengen buru-buru. Kita juga begitu baca, mirip mah begitu. Jangan punya target untuk 3 tahun belum ada rasanya, ganti lagi, nah gitu. Iya. Ganti lagi, dari 3 tahun belum ada buktinya, belum ada rasanya, ganti lagi. Jadi kagak ada itu. Yang jual karomah ya istiqomah. Nah itu. Jadi baca-bacaan juga begitu, baca nanti ada rasanya. Maka pembuka yang tadi pembuka kebahagiaan itu yang disampaikan ini adalah yang pertama adalah zikrullah. Zikir itu banyak, termasuk sholawatnya zikir, tasbih zikir. Allah mengetahui bahwa manusia itu sifat bosan. Kalau dia udah zikir la ilaha illallah rasa banyak dia bosan, ganti lagi sama tasbih, zikir juga. Nah gitu, istighfar, sholawat. Malah kalau sholawat itu sebelum kita minta ampun udah diampuni dosa kita. Sebab ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah menjawab sholawat kita. Allahumma shalli ala Muhammad dan sallallahu ala Muhammad qad ghafarta. Nah gitu. Qad ghafarallahu lak. Ghafarallah. Itu ada malaikat seperti itu. Dan dijawab oleh Allah qad ghafartu lak. Nah gitu. Jadi sebelum biasa istighfar kita sholawat sudah diampuni dosa. Jadi setiap sholawat itu kan dosa. Apa namanya? Diampuni dosa. Karena apa? Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kalau ada orang mengucap sholawat, maka itu malaikat mengucapkan ghafarallahu lak. Kalau memang Jahid yang baca ghafarallahu lak, Jahid begitu. Jadi malaikat ditugaskan dua tuh. Jadi tasbih ya zikir, tahmid alhamdulillah zikir, takbir juga zikir, asmaul juga zikir. Cuma di atas sekian banyak zikir paling afdal la ilaha illallah. Jadi ada yang bosannya. Jadi kita kalau baca ya udah. Malah kalau emang kita banyak baca artian semuanya pengen ini saya
Udah 3 rantai udah. Nah, gitu. Doa Yunus, tasbih Yunus 3, ini 3 selesai gitu dibaca. Kalau kata urusan Sanusi mah kalau kayak itu mah udah katanya uleg udah. Oke pecel nanti kayak daun singkong gak enak. Dunia itu sedap garam, asam, gula. Yang baca nanti lain orang sering bacaan mah. Allah akan berikan itunya. Garam-garam asin. Iya. Pan hikmah mah yang cuma tahu cuma Allah. Manusia nggak ada itu hikmah. Hakikat orang badoanan. Arti hikmah itu 2 tujuan. Tujuan nanam pun pisang buah. Tapi sementara ada hujan gede, nggak ada payung, ada pun pisang di belah samping, ditemplas kadang nutupin pala makan bisa. Itu hikmah. Itu kan raba-raba. Itu. Nggak ada orang yang manusia yang tahu hikmah cuma Allah. Nabi aja nggak tahu hikmah. Cuma Allah. Gitu. Selanjutnya yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan kamu mempersulit. Wala tunaffiru dan jangan kamu mengkaburkan. Wala tunaffiru jangan mengkaburkan. Artinya jangan bikin kamu orang ogah apa nama enggan gitu. Gampangkan. Yassiru wala tu'assir kata Nabi. Gampangkan, mudahkan. Wala tu'assiru. Nggak ada wabah syarah. Hah? Wabah syarah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Wabah syarah ada nggak? Nggak ada. Ada wabah syarah. Oh, basiru. Wabah siru. Yassiru wala tu'assiru. Wabah siru. Basiru. Iya. Wala tunaffiru. Wala tunaffiru. Mudahkanlah dan jangan kamu sulitkan, jangan kamu persulit. Wabasiru dan beri kabar gembiralah. Wala tunaffiru jangan kamu bikin orang enggan. Bagaimana supaya maka Quran juga sampai ada 7 bacaan begitu. Ya qiraat 7 itu apa ada 7 bacaan. Kenapa? Karena lidah orang Arab di pada saat itu sejazirah Arab itu beda-beda. Nggak kayak orang kita. Nah sehingga dengan adanya bacaan itu yang dibaca-baca seperti Syafaros itu adalah asalnya begitu. Quran yang penting Quran diterima. Kalau apa kudus sama Nabi mah lidahnya lama banget itu. Yang penting Quran diterima gitu. Kalau saya kayak orang dulu ngaji begitu, itu apa mati kagak bisa nyebut wa mata farrokol, wa mata kompor, wa mata farrokol, wa mata kompor. Kata guru iya dah, besok ngaji lagi. Lalu gitu. Sama itu sih kasar. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kagak bisa sampai mati. Foto-fotonya kebanyakan Rabbana wa la tuhammilna. Cuma cinta sama kiai. Nah gitu. Anak-anaknya pada sama Quran bermain. Banyak jadi orang alim. Maka kata Nabi kun aliman. Jadilah kamu orang alim. Kalau menjadi orang alim, orang berilmu, au muta'aliman, orang yang belajar. Kemudian dia al-musami'an atau sebagai pendengar, al-muhibban atau jadi orang pencinta. Kamu nggak jadi orang alim atau cinta sama orang alim, nggak cinta sama nggak jadi muta'alim atau cinta sama orang yang muta'alim, begitu. Orang yang belajar. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani sayang banget, cinta banget sama orang yang menuntut ilmu. Kemudian al-mustami'an, kagak jadi mustami atau cinta sama orang yang mustami, orang yang pendengar. Nah, gitu. Awala takun khamisan. Jangan kamu menjadi orang yang kelima. Apa yang kelima? Jadi alim kagak, jadi orang belajar kagak, mustami kagak, cinta juga. Patahlah, celaka kamu. Itu apa tuh, hadis apa? Hadis ya. Yasmau yaumal qiyamati al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Akan memberi syafaat pada hari kiamat nabi-nabi, kemudian ulama, kemudian para syuhada. Kan yang cuma syafaat yaitu nabi adalah cuma Nabi Muhammad. Ini ada anbiya, summal ulama, summa syuhada. Artinya di mana apa syafaat itu mungkin kalau kayak kita mah ada ini gitu. Dari sini yang tidak syafaat meloloskan ke sana, kemudian yang meloloskan ke sana.
kemudian melaksanakan. Kapan itu Nabi syafaatnya? Hari kiamat, pada proses penimbangan. Penimbangan penentuan, apakah surga, apakah neraka. Beratan ke kanan, surga. Beratan ke kiri, neraka. 50-50, Jabal Haram. Tapi kalau di mahsyar itu mendapatkan naungan dari benderanya Rasulullah bukan syafaat. Syafaat itu artinya menyelamatkan orang yang udah diponis masuk neraka. Udah diponis. Jadi ya tidak ada yang mendapat syafaat kecuali orang yang punya dosa gede. Gitu. Jadi pokoknya yang meloloskan untuk proses itu kan nanti penentuan. Gitu. Jadi penentuan karena apa syafaat Nabi memang diberikan bukan cuma nanti di akhirat, sebenarnya mati pun dia kan orang baca sholawat akan bikin syafaat Nabi dengan berkah syafaat Nabi hidup sampai susah gitu. Kasih mau beribadah. Nah kemudian nanti dengan syafaat Nabi di kuburnya itu akan dibebaskan sisa kubur. Selalu dipandu terus sama Nabi. Ketika akan dicabut nyawa dipandu oleh Nabi, ikuti aku. La ilaha illallah. Ya. Itu waktu mizan masyafatul uzma barangkali. Iya, satu uzma itu pada penentuan pembebasan dari neraka. Orang yang udah diponis. Nah gitu. Jadi untuk meloloskan keselamatan ini ada para suhada, ulama, ya para anbiya, para suhada dan para ulama. Yaitu yang syafatul uzma itu cuma Nabi. Kenapa yang sibuk cuma Nabi nanti Pak? Nabi Adam ya udah namanya udah pada sedekah udah. Kagak bisa buat apa-apa. Cuma Nabi kita yang menjadi syafaat. Nah kalau nama 50-50 artinya penimbangan sama yang kanan dan kiri itu Jabal Araf. Jabal Araf itu satu gunung yang membatasi atas surga dan neraka. Sama tega kira-kira kita kalau saudara kita yang ngojek di neraka kita melihat gitu ceritanya. Allah berfirman dari sang malaikat, masalah kau bisa kor. Apa sebab si kamu ini mengojek di neraka sakor? Kalau mereka menjawab tuh yang neraka alam laku minal musallin, kami tidak beriman, kami tidak sholat, walam natu miskin, dan kami tidak pernah memberi makan pada orang miskin, dan seterusnya itu. Nah bagaimana nanti orang yang Jabal Araf calon surga? Cuma dia perlu nyari dulu saudaranya ada di surga atau di mana? Untuk meminta ganjaran tanpa murai ganjaran orang yang udah di surga. Dan saudara kandung, saudara misal Mindo itu saya kerabat kita. Habis kerabat kita ketemu udah capek jadi kerabat di surga. Belum ketemu juga, ingin dapat teman. Teman di Baitul Ibad siapa ini ya? Kata Ustaz Zahid deh. Ini kali ini ada gitu. Pak Bukti ini gitu. Gimana Bukti? Alhamdulillah dari surga. Luar biasa. ini kemana nih ada di surga ya? Jadi kita juga sebenarnya bagaimana sih ini hidup kita, apa sih yang harus apa akhir hayat kita? Satu istighfar, kedua sholawat. Paling sedikit 300 kita, 300 sholawat. Sholat dan istighfar. Istighfar untuk mengurangi dosa, kan orang dibakar di neraka kan dosanya. Ya masa kalau kita istighfarin dari sekarang untuk kita, gitu. Habis dosa kita, apa mengurangi dosa kita, masuk dibakar juga, atau jolim Allah. Kalau orang dosanya habis mesti dibakar juga, gitu. Nah, kemudian sholawat apa? Untuk pembelaan hukum kita tadi supaya dapat syafaat Nabi. Jadi Nabi yang akan menjemput kita nanti. Bukan kita jadi Nabi nyari kita. So, setiap sholawat kita disampaikan oleh masyarakat, ya Rasulullah, ini sholat si Anu bin Anu. Nah, bin ini kan disebut, maka kena apa namanya kenal nanti pada orang yang sering baca sholawat. Kalau kita masih muda, orang kita baca-baca ya kita dengar. Bukan sawer. Apa namanya? Ya apa namanya kecuali masih muda kita. Tapi ini sholat dan istighfar juga pengaruhnya dengan kehidupan dunia akhirat. Ternyata enak itu. Enak itu sholawat itu dibacanya. Ya. Kalau 4.000 kita setengah jam cukup itu. Kalau keburu misalnya apa nama mantra maghrib dengan isya itu dapatnya 2.000 kata kita mau kemana-mana, besok 2.000 lagi gitu. Sama istighfar itu orang tua tuh. Sama itu juga Astagfirullahaladzim liwadaya itu sekian 8 menit itu 1.000 itu 8 menit? Iya 8 menit 1.000 itu malah kurang 8 menit yang bikin lancar malah gak gacang itu
Gitu. Jadi rasa kita ada manfaat, kita jadi orang, jadi anak emak bapak kita. Kita berusaha untuk masuk ini, kita peluangnya ini peluang apa namanya untuk kita masuk surga ini, kita berusaha teh di antara salah satu. Maka di dalam doa kita wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi pertama kita minta pada Allah supaya jadi orang yang masuk golongan afi. Golongan afi mah itu masuk surganya tanpa dihisab, tahu surga apa adanya. Apa iya apa modal kita? Gitu. Tas Jumat yang udah 100 bubar lah. Apa iya nya begini gua hisab? Dia pengen lo gitu. Apa iya yang begini gua dihisab? Baik sunat apa witirnya juga. Yang cuma sedekah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Gitu. Tapi ya kalau Allah memberikan, Allah maha pemurah ya, cuma kita aja jangan banget amat itu. Nah kalau ini mah kita gembur ini mah terus berusaha banget kita golongan magfirah dan masuk surganya itu karena bukan dengan amal kita. Amal mah beramal mah terus tapi jangan jadikan andalan. Ya kan haji, ada haji nggak diterima, labbaik Allahumma labbaik wala sa'daik begitu. Sholat kita jangan dijadikan andalan bantu surga. Sholat mah sholatnya kewajiban laksanakan, tapi jangan dijadikan udah dah selamat dah saya mah sembahyang saya udah qobliyah badai dikerjain wae. Jangan dijadikan itu. Maka suka ada orang udah amal saya udah itu benar. Gue mau udah mati jadi anjing, gue mah udah banyak baca Quran. Asal itu udah setan. Udah setan sombong iya. Ada juga yang ngajak dadiin, yang ngajak dadiin. Udah banyak baca Quran juga. Katanya udah dia gitu. Itu jangan jadikan andalan kita. ada kan ya? Ada gitu. Udah jangan dikirim segala, udah banyak kebanyakan. Berapa masih hidup? Yang mana tuh? Ya langsung. Laut. Harus sana mau. Oleh kata saya bolak balik ke Mekah 17 kali, hati-hati nggak ngajak tahun-tahun. Bisa kecolongan sama setan. Udah merasa dia itu 17 kali ke Mekah. Gua mah nggak perlu lagi dah, nggak perlu ngaji lagi. Iya. Gitu udah VIP udah setan ada juga langsung dibantu kayak ini VIP ya. Jadi maghfirah dari ada golongan maghfirah di sini jadi masuk surga ya, tapi bukan karena amal amalnya. Dosanya dihabisin. Nah ini dosanya dihabisin dia sendiri dan ibu bapaknya. Maka dijadi kalau Nabi siapa orang yang rajin mendoakan orang tuanya akan lancar rezekinya. Seorang istighfar dan sholawat itu bukan main ya. Luar biasa tuh. Maka kita juga yang bacaannya kira-kira ada sanadnya sononya gitu. Ya ada ini. Ya. Maka kita suka wa adkhilna jannata mal abror. Itu ternyata mal abror di situ kan orang-orang baik yang ada kaitannya dengan amalan kita. Dia juga nanti akan ngebawa orang-orang besar kita nih dari ini kemana itunya, ini kemana itu gitu. Orang yang tadi itu Iya. barangkali kemasukan jin abiyad. Iya, jin. Jin buntel. Ya kan ada jin abiyad ya namanya ya. Ada sombong. Ya sombong itu. Sombong dengan amalnya. Iya. Dengan amal perbuatan. Luar biasa itu. Apalagi dia udah pergi ke sana ya, pergi haji 100 rakaat. Berapa? Iya. Satu kali sholat 100.000. Berapa waktu di sana? Pulang nggak sholat gitu aja. Makanya setan paling sibuk kalau menggoda orang ngaji. Kalau ngaji mah untuk memperbaiki pribadi kita. Tapi kalau sholat mah nggak terlalu. Kenapa ya sholat? Sholat apa kan? Kalau baginya kagak pakai ilmunya boleh diterima oleh Allah atau setan. Karena kalau ngaji orang tak aku. Iya. Berarti kita udah luar biasa, kita pantas dikasih pahalanya dari banget. Duduk saja di majelis salim 1 jam saja. Itu ditimbang dengan abdana sholat 1000 rakaat. Ini masih beratan pahala ngaji 1 jam ya. Luar biasa. Sampai rela malaikat Jibril juga sayapnya dihamparkan di bumi. Biar diinjak orang-orang yang ngaji, itu luar biasa. Pasir di laut ya. Iya. Masalah alhamdulillah ya saudara-saudara kita ini
Ya orang-orang tua kita jadi ujung-ujung itu berbuat meninggal ini. Iya. Kita ingat Haji Sumantri pakai baju apa namanya safari. Safari coba. Safari coba. Ya, safari. Ya. Tongkatnya no kayak no. Santri no. Ada sini. Favorit Pak. Oh, iya. Favorit beliau itu. Oh gitu. Karena ada favorit. Iya. Tongkatnya tuh. Asal Allah. Oh iya. Dan keuntungannya begitu. Memang itu dalam doktrin kita itu benar masuk gitu. Sebab apa? Maksakan banget sih apa kakinya, apa namanya ini gitu. Haji Basasi, Haji Muhtar, malah Haji Muhtar itu musik gagal ya Pak. Haji Basasi juga sampai. Iya. Pasti yang naikin ke motor bersusah. Iya, Masya Allah, luar biasa. Ini orang tiga Masya Allah. Iya, iya. Luar biasa. Kalau Haji Muhtar itu bernyender di situ kelihatan. Takut kan? Saya mati. Salah ini juga ya. Kayak orang dia harus kata jangan dulu berkarir. Dia harus gitu dikasih anu. Mati dulu. Iya. Saya mati. Jadi kita cerita ke dulu ya, tapi dia bukan gibah menyebutkan nih. Saya sengaja datang sama dia ngobrol. Ngobrol tentang bagaimana sih orang teh kalau punya bini dua enak apa gak sih? Begitu ceritanya. Bener kagak enak katanya. Iya nggak enak. Selama di Paido. Kita cepet ke sono yang ini nggak mau ditinggalkan dulu. Aduh. Lambat sedikit di Paido apa ya? Nasihat dulu ini. Nasihat. Nah apa pelajaran dulu nasihat buat yang punya biasa satu. Kurang kenyang. Kagak enak katanya. Nggak enak punya bini dua ternyata gitu. Kita cepet-cepet. Wah udah baik dia ngomong. Lambat dikit dah katanya. Gua kalau kayak makan masih kurang, belum masih kenyang gitu. Ah benar. Aduh. Biar Ya kita lanjutkan. Ya gulamu hai gulam ihfazillah, peliharalah Allah. Ya ihfazka, pasti Allah akan memeliharamu. Di Quran ada itu kalimat yang diputar dari depan ke belakang, dari belakang ke depan satu. Rabbaka fakabir. Balik lagi di sini Rabbaka fakabir, itu juga. Saya juga ada di bacaan depan ada, di belakang ada juga. Ya kan? Huruf A, Ma, D, A itu ada di depan ada. Rabbaka fakabir. Dibaca di belakang Rabbaka fakabir. Jadi kalau pengen dibesarkan Allah, dimuliakan Allah, ya Allah besarkan. Rabbaka fakabir. Kalau ingin dipelihara Allah, pelihara Allah. Ya, pasti Allah akan memelihara engkau. Bagaimana melihara Allah? Ya dengan taat, dengan mentaati perintahnya. Ihfazillah, peliharalah Allah, tajidhu, pasti kau dapatkan Allah. Tujahaka, pasti apa? Engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Tujahaka, ihfazillah, tajidhu, peliharalah Allah, pasti engkau mendapatkan Allah. Tujahaka, yaitu di hadapanmu. Wa idza sa'ata fas'alillahi ta'ala, apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Maka di dalam Fatihah kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimatnya budunya itu teh na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Jadi maf'ul muqaddam, maf'ulnya di depan. Jadi dalam bahasa Indonesia juga kalau hanya kepadamu dan aku cinta dan aku cinta hanya kepadamu, beda. Hanya kepadamu aku cinta, baru percaya tuh cinta apa kita doangan. Nah, gitu iya. Tapi kalimat puter, aku cinta hanya kepadamu. Kalau dia punya pacar lagi yang itu, kita jangan ngerti bahasa. Gitu. Itu bahasa sulit dipahami. Ya iya karena budu wa iya karena saya. Jadi yufidul ikhtisas. Kagak ada tempat kita selain Allah. Nah gitu. Kalau itu segala tawasul segala itu, ya tawasul itu adalah apa, membentak kepada Allah dengan menyebut nama orang yang mulia. Itu tawasul namanya.
wabtagu ilaihil wasilah, kan perintahnya juga. Jangan dianggap orang tawasul musyrik, ya gitu. Dengan amal soleh bisa kita, dengan sedekah kita bisa. Malah kalau sedekah itu kepada anak yatim itu yang itu benar pakai tawasul itu. 11 orang kayak 41 kayak gitu. Dengan berkah saya kan anu dan anu gitu. Anjir ya. Iya. Wa idza ista'anta, apabila engkau minta tolong, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita orang masih perlu dengan orang lain, maka kita jangan menyebut. Maka juga orang soalnya tawasul pada Syekh Abdul Qadir, jangan. Tawasul mah kepada Allah dengan berkah karamatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab kata Nabi, zikrul auliya tanzilur rahmah, menyebut nama wali maka turun rahmat. Nama wali aja disebut turun rahmat, apalagi sholawat kepada Nabi. Yang satu-satunya amalan dia nggak perlu ikhlas sholawat. Wah, bukan lain apalagi kalau kita nggak dengar dari bahasan Buya Yahya ya, masalah sholawat itu. Jadi kita punya harapan jadinya kita bisa jadi andalan rahmat Allah. Karena apa tadi dengan banyak istighfar, ya, hapus dosa kita, punya nasib masuk surga, ya apa pintunya, pintu maghfirah. Ada yang ketiga, ada pintu rahmah. Jadi kita punya andalan rahmat Allah. Yaitu bukan dengan amal keunggulan amalnya masuk surganya. Karena apa? Dengan rahmat Allah. Apa? Diberikan syafaat Nabi. Dengan apa? Dengan membaca shalawat pada Nabi. Nabi yang selamanya tidak ada yang paling bangga Nabi itu, yang paling gembira. Bahasa kitanya barangkali saya gembira wah nyebutnya juga. Ketika Jibril datang, ya Muhammad, Allah kirim salam kepada engkau. Man shalla alaika sallallahu biha asran. Wa man shalla alaika asran sallallahu biha mi'atan. Gitu. Siapa orang yang sholat kepada engkau, Allah memberikan rahmat kepada engkau 10. Siapa orang yang membaca sholat 10 kali, maka Allah kasih rahmat kepada orang yang membaca itu 100 kali. Dan itu Nabi luar biasa. Nah, Allah berikan peluang untuk umat Nabi Muhammad baca sholat 1 kasih rahmat 1. Kan artinya bukan sewaktu-waktu Allah mengasih rahmat Nabi dan Nallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sahabat Nabi, cucu Nabi ada yang nanya, itu innallaha wa malaikatahu, oh itu kan ilmu maknun, itu rahasia Allah di innallaha. Yang mana sih Allah teh rahmatnya itu enggak dijelaskan di mana situ. Kenapa? Itu ilmu maknun, ilmu yang tersimpan di situ. Saking luar biasanya sholawat, mana sih amal yang nggak perlu ikhlas cuma sholawat. Kena orang itu ada pahalanya. Kalau yang pasti-pasti aja kita mudah. Nah gitu. Sholawat. Ya paling tidak 300 mah gitu. Malah ada sholat dukun, apa namanya, sajaratul dukun, punwit. Dan gitu apa ada punwit? Iya, ada punwit. Nah itu mah yang ngeluarkan siapa itu? Habib Asyikam. Habib Asyikam sholat mana saja. Sholat dariyah, sholawat ini gitu. Jadi siapa orang yang pengen punya punwit di depan rumah, bacain sholawat tuh. Yang pendek ke sholawat Muhammad, pokoknya pada bentuk sholawat itu banyak. 400 kali pada sholat itu, terus gitu. Tapi jangan diarep-arep, mana ini punwit itu tubuh. Kita mah pengen buru-buru aja sih kita mah. Undangan juga hikmahnya. Cuman kalau wayustasqa itu wayustasqa gua mau itu artinya kalau kayak hujan tema, tiba mendung. Nah, gitu. Iya, kalau mendung makan kadang-kadang ditimbangi nggak pindah ke kita. Kalau kayak kita kayak ke objek mah baru tiba mau deal, baru mau. Begitu. Tiga menandatangani batal gitu. Tapi wayustaski itu apa namanya? Kalau kayak kita kendaraan mah Mercy, kalau itu enak. Begitu, ya kendaraan juga. Jadi bandingkan ayustasko wayastaski kayak gitu. Kalau yastaski, kalau kayak hujan tiang bukan mendung lagi, langsung ngegebrek gitu. Nah ini luar biasa ya.
Tahu itu kalau yang namanya orang-orang pada pada setoran itu satu hari berapa ribu gitu setoran nikah itu sholawat. Jadi aman banget sholawat udah jadi pahala semua. Sholawat mah. Kalau yang lain bukan kita kagak yakin, pokoknya itu jangan jadi andalan tadi. Haji bisa nggak diterima, sholat nggak bisa nggak diterima, tapi sholawat mah. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Ya masyarakat sabab. Nah ini nih, hai golongan pemuda, Hai duda. manis satu amin kumul ba'ata. Siapa orang yang mampu di antara kamu al ba'ata biaya hidup, pada tajawaz maka hendaklah dia kawin. Kenapa? Pak Innahu bahwasanya kawin agodulil basar itu memeremkan mata. Makanya kata Nabi hadis yang lain, apabila kamu melihat perempuan mengagetkan pada diri kamu, buru-buru balik. Allati maha gitu kan ya. Apa yang ada pada itu orang di rumah ada. Sama. Ada ibunya, ada bibirnya. Cuma bedanya merenahnya. Yang satu merapi, yang satu pakai Nih. Sama tadi. Ini pengalaman. Allati maha. Apa yang ada di pura-pura balik buru-buru. Itu menjadi diri itu. Balik nggak ada gimana bro? Asal beli parji dan memelihara bagi keperluan parji. Wamalan jasati siapa yang nggak mampu? Puasa. Bukan nggak mampunya mah, cuma pilihannya kebanyakan. Pak alaihi bisawab, maka mesti dia puasa. Oh puasa jatuh. Wa innahu lahu hijaun. Maka bahwasanya puasa itu bagi orang yang puasa wijaun, memecahkan syahwat. Puasa J. Karena syahwat itu asalnya dari banyak makan, banyak minum. Akibat dengan puasa, maka kurang makan, kurang minum, dari syahwat turun. Akibat syahwat turun bisa memelihara kemaluan. Nah ini kita dari sabab nih, kan dari 0 tahun ke 7 tahun tiklu, anak kecil. Dari 7 tahun 0 tahun terus sampai 7 tahun. Dari 7 tahun ke 12 tahun itu apa? Sobi, pertama sobi dulu. Sobi terus tiklu. Ya itu. 15 tahun ke 25 tahun patah pemuda. 25 tahun ke 40 tahun sabab. Jadi yang dihimbau oleh Nabi adalah bukan di bawah usia 25 tahun, di atas 25 tahun. Dari 40 tahun ke sana syekh, aki-aki. Jajang banyak nyocol dah. Iya. Jangan banget amat ngejar dunia peninggalkan akhirat. 40 tahun kalau mukanya kan dari kemarin. Maka batas orang hidup jangan pengen berburu meroket apa itu karir itu. Sebab apa? Orang yang usia di bawah 40 sudah sukses. Kadang-kadang 40 tahun dia umur dipulus oleh Allah. Ya karena kita kasih panjang umur, maka kasihnya oleh Allah dikit-dikit begitu. Kayak kita minum minum aqua. Kita kapan minum aqua kan kalau kita sedot doang kan bentaran banget sekali sedot ya. Kalau mah cepat habis ya. Tapi dikit-dikit. Gitu. Daripada pegal. Jadi enak kalau kita pilih ya. Dan juga dari ukuran 40 tahun itu orang kalau dari muda sampai 40 tahun belum berubah juga, masuk gitu juga. Itu ciri-ciri sul khotimah itu. Masuk itu dia 40 tahun. Masih ngayok wae ya. Pak jangan ayah Pak. Ayah wae gitu. 40 tahun ke atas itu syekh. Sampai usia 70 tahun. Kalau 70 tahun taat pada Allah, 1 poin kita. Itu 1 nilai plus 1 pertama umur sampai 70 tahun. Bagi orang yang usia 70 tahun taat beragama, taat beribadah kepada Allah, nyatakan oleh Allah akan diharamkan tersentuh api neraka. Luar biasa.
Boleh tuh syukuran yang usia 70 tahun tuh. Gitu. Nanti udah bawa itu beras. Syukuran kepada Allah, alhamdulillah. Dia akunnya Syekh. Masih ada tes kepada teing, Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wal qurra masaqatun. Yakunu fi akhir zaman akan ada pada akhir zaman ubad segan wal qubala tukang ibadah juhal bodoh. Sekarang yang pada dulu bangunan, yang pada bangunnya paling dulu kan orang-orang ini kan ya. Ya orang-orang yang kagak ilmunya ustaznya masih ngelintur ya. Ya kan ada orang rajin banget bangun-bangunnya mah. Kalau bangun-bangun ya kan ada cerita ada orang yang sebahasa itu kan sekali makan yang dari bisa cuma innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu gak begitu speaker dinyala itu sama dia terus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan orang berpenuh di musola sampai pagi katanya. Yang membacanya itu coba lah perhatiin lah. Maka itu jelas. Bacaan subuh teh kagak jelas itu apa yang dibaca. Ya lo bibil segala soal segala. Kan itu ada. Innallaha fa'alul habbi wan nawa itu yang sampai akhir surah itu. Nah itu surat Isra itu bacaannya itu akhir teh itu teh yang begitu yang rajin bangunnya. Tadi yang bisa ngelintar yang bisa ngelintar ya. Iya, akhirnya kagak bisa yang bangun. Yang juha ngeraih. Ya itu kan nah itu belum kata tadi. Alhamdulillah aja ya nak mata nak. Makanan itu makanan. Kau bilangin jangan makanan pakai makanan. Mata coba matanya lepot lagi. Begitu yang rajin, begitu yang rajin. Berkali-kali bilang pakai makanan gara Iya ada di bener itu seperti makanan lagi. di bener itu seperti. Alhamdulillah di ahyana ba'da amat tanah, izin amat tanah, amat tanah. Kita nggak mau lagi baca. Ada gitu. ada bilang Kalau yang ngerti ya perlu belakangan lagi baru mikir. Ya boleh ya artinya. Astagfirullahaladzim. Udah malas. Juga agak bagaimana begini di ibadah begini ya tadi maksudnya ngaji. Dan gitu. Wal qurra pasangkotun. Qurra itu tukang baca Quran. Bagus bacaannya cuma pasek. Kerjaannya teh. Jadi baca Qurannya bagus. Cuma pasek banyak pelanggaran hukum. Nah gitu. Saking nanti lebih lengkap teh ya insyaallah. Zaman bener ini ya. Iya. Sama sekarang. iya Yahramu ibnu Adam wa yabahu islami al-khirsu wal amal. Yahramu manusia itu pasti akan ditimpa dengan ketuaan. Yahramu itu apa namanya? Pikun. Yahramu ibnu Adam. Tapi ada katanya kalau kesehatan mah kalau jangan tua itu apa? Jangan tua tuh pikun, ngopi jangan berhenti, ngopi terus. Orang kalau ngopi itu sampai tua, artinya nggak akan tikun kata kesehatan katanya. Cuma kan kita kalau ngopi kan kita punya lampu pada. Iya. Iya. Jadi nggak pakai pikun, dia belum pikun udah mati kan. Jadi nggak pikun dia Pak, ya. Jadi manusia itu ya akan ditimpa ketuaan anak Adam. Mau tidak mau. Di make up lagi. Ya kalau emang tua mulai tua Pikun dia Pak, ya. Iya, tua gitu. Salon. Masya Allah. Casing muda, tapi kan awak udah tua mah udah punya rasa. Iya.
Orang nggak tahu. Kan makanan lu kayak apa kita kembali kan makan. Iya ini kan kena kolesterol. Darah tinggi, Iya. asam urat. Iya. Ada banyak suratnya. Ada ini makan ikan kagak boleh bang. Ada yang diabetes. Iya udah macam-macam. Iya sudah. Wayak gua mau itu. Wayak gua mau dan tetap mau serta ilah ada istilah kami yang tetap dua. Walaupun usia udah tua, karakter manusia ada dua yang tetap. Satu al-hirsu, rasa serakah. Kalau dua masyarakat itu ada, gigi udah kagak, gigi udah kagak gak? Lama lagi. Ya. Wal amalu, amal itu bukan amal. Dulu lama. Kan angan-angan dan dulu amal. Itu. Oh ya, koma. Iya. Udah tuh kayak gitu kan kalau bisa menyandung lagi kan banget namanya. Ya bisa mesti kepengen. Tadi udah nanya-nanya kan tadi. Emang cara kesehatan ya begitu memang. Cara kesehatan. Kenapa kita lekas tua? Bini kita itu lumayan. Coba orang yang sering namanya buta ganti bini coba dah. Iya. Kita melihat. Kalau satu kali ganti bini kan ada beda. Kalau satu kali ganti, Tapi ada dia penjelihan mata. mana sempat. Dia penjelihan mata itu arti setiap minggu adanya pertemuan forum luar biasa. Wah banyak perempuan receh itu. Forum tuh kayak kan tuh. Iya dia mah bininya dibawa. Kalau kan gue bini, ya lu udah. Tapi kan lihat orangnya kan itu penjelihan mata. Pan kata ulama juga 3 penjelihan mata. Pertama melihat yang hijau-hijau. Yang kedua itu melihat air yang mengalir. Yang ketiga melihat memandang mata pada yang manis-manis. Penjelihan mata. Diabetes. Kata saya bagaimana orang kalau sampai perempuan capek amat tuh mata ya. Ya mata capek itu. Lihat ini cakep, lihat ini cakep. Pengen. tapi balik ke alat imamah. Iya. Tapi pada kesehatan bisa jadi ada. Dulu ada orang usia 70 tahun kami apa yang 17 tahun. Itu yang tanya waktu mempunyai istri muda itu gagal apa namanya operasi matanya. Tapi begitu punya istri muda berhasil malah luar biasa. Jadi sama Ini boleh dikit semangat saraf gitu. Kita kembalikan lagi manusia normal itu sama yang cakep kan gitu ya. Maka kewajiban perempuan cuma 2, 1 berdandan diri, kedua adalah mempersiapkan diri untuk suami. Masak, ngetain bocah kewajiban laki semua. Saking luar biasa ya. Kewajiban laki tuh masak segala macam. Salah ya. Maka saya tahu apa ketika ada rakyat yang melaporan punya bini kayak kali gerombeng datang ke Sayyidina Umar. Nah kemudian begitu saya sampai ke pintunya si Umar lagi diomelin bininya, ditunduk baik, balik lagi tuh orang. Nah, saya coba ngeliat orang balik lagi, panggil berpaksa datang lagi. Kenapa mau balik lagi? Saya melaporkan bini saya kayak gerombeng. Saya pulang nonton Khalifah sudah jadi bini saya tuh kali mempan nonton Khalifah. Dan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar katanya bukan saya takut sama bini. Cuma kan kewajiban kita banyak yang dilaksanakan oleh istri. Jadi luar biasa potensi pahala buat seorang istri di rumah tangga gede banget pahala. Ya, cuma jangan dibikin kecewa. Kali kecewa udah. Jangan bikin kecewa. Apa? Kecewa semua ada orang bersyukur pahalanya. Dibaca semua. Mundur lah. Kata orang dulu aku ucus Kebaikan yang bertahun-tahun hilang. yang buruknya apa? Cari tulisan punya. Ya kita lanjutkan. Satu lagi guru. Ada dulu kalau menjadi suplah pada dulu ya wal mumpiqo wal suplah minas sa'ilah. Ada dulu ya tangan di atas kalau menjadi suplah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu kan sudah ya. Pada dulu ya tangan di atas ia mumpiqo itu yaitu orang yang memberi infak.
Walian supla karena di bawah itu orang bisa ilah yang minta-minta. Bagusan yang ngasih daripada yang dikasih. Wahid ummat wa wana ya karim. Rahmat lil alam tanah dan fauna subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qil lakum bi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.